Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikemang Mahendra Adiwijaya, NIM 053, ada Igede Ardika, NIM 020, ada saya sendiri Mendikda Padana, NIM 040, ada Putu Mahendra Krishna Dutta, NIM 060, selanjutnya ada Ikomang Japa Angriana, NIM 058, selanjutnya ada Iwayan Adi Surya Putra, NIM 059, ada Iwayan Swardana, NIM 052, selanjutnya ada Iwayan Edi Putra, NIM 054, dan yang terakhir ada I Gusti Ngurah Agung Surya Dharma, NIM 055. Nah, fungsi yang kami dapatkan di sini yaitu fungsi klinik dokter bersama. Klinik merupakan tempat untuk memberikan pelayanan medik atau medis jangka pendek bagi semua orang yang menderita sakit atau luka sesuai dengan sakit yang dideritanya. Kajian literatur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Permenkes per 1/2011, pengertian klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Menurut Peraturan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992, tugas klinik adalah melaksanakan upaya kesehatan berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Kajian literatur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, kegiatan pelayanan klinik antara lain memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan, memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi, dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien, sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur. Operasional memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien, sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Informed consent. Menyelenggarakan rekam medis, melaksanakan sistem rujukan dengan tepat. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki standar prosedur operasional, melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan fungsi sosial, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik, dan memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok. Kriteria penentuan alternatif site. Berdasarkan analisis kajian literatur di atas disebutkan kriteria lokasi perencanaan klinik dokter bersama yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, berada di pusat kota dan daerah permukiman. Yang kedua, memiliki tingkat keramaian penduduk tinggi. Ketiga, ketersediaan utilitas publik.
Yang keempat, kemudahan jalur transportasi. Dan yang terakhir, dekat dengan fasilitas pendidikan, aktivitas jual beli, dan pemukiman penduduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya pada pemilihan site. Di sini kami memilih site yang ada di Jalan Raya Batu Bulan, Sukowati, Gianyar. Next. Lokasi site yang ada di Sukowati. Sukowati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gianyar. Selain nama kecamatan Sukowati juga adalah nama desa. Terletak pada lintasan strategis di wilayah Kabupaten Badung. Luas kecamatan Sukowati adalah 55,02 km persegi dan terdiri dari 12 desa. Kecamatan Sukowati berdasarkan dengan desa Mas dan Batuan. Di bagian utara ada desa Singapadu di bagian barat dan utara, desa Singapadu di bagian barat dan desa Ciluk di bagian selatan. Alternatif site pertama ini terletak di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukowati, tepatnya di Jalan Raya Batu Bulan Sukowati, Gianyar, Bali. Lokasi ini merupakan letak yang sangat strategis di mana di sekitar saya terdapat banyak perpohonan dan permukiman. Letak set mudah dijangkau karena berada di Jalan Raya Batu Bulan yang merupakan jalan penghubung dari Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Denpasar. Next. Bentuk dan ukuran site. Site berbentuk persegi panjang seperti gambar samping. Ukuran site di bagian utara 35 meter, bagian timur 26 meter, di bagian barat 26 meter, dan di bagian selatan 35 meter. Luas site adalah 910 meter persegi. Next. Batas-batas site. Nah, di sini kami menandai dengan huruf A, B, C, dan D. Bagian A, utara, yaitu ada Barong Enkris dan Sila Budaya. Bagian B, barat, yaitu ada Puro Dalem Batu Bulan. Yang C, bagian selatan, yaitu ada PT Bali Tegal Agung atau Distro Fulo. Yang D, ada bagian timur, yaitu ada Gagapan Kas Bali Arjuna yang tidak beroperasi. Next. Nah, kebisingan pada site. Di sini kami menyantumkan warna, yaitu ada warna hijau, kuning, dan biru. Kebisingan ringan yang ditandai dengan warna hijau disebabkan oleh permukiman pada bagian barat dan pada sebelah selatan dengan kebisingan dari PT Tegal Agung yang tidak perlu memberikan kebisingan. Dan pada bagian timur yang terdapat bagian Gagapan Kas Bali Arjuna yang tidak beroperasi. Dan yang warna kuning ada kebisingan sedang diakibatkan dari sebelah utara dan di mana merupakan tempat pementasan tari barong. Namun kebisingan tidak terlalu berarti karena jarak yang lumayan jauh dari site. Yang warna biru ada kebisingan tinggi diakibatkan dari suara kendaraan bermotor yang lewat pada jalan tersebut. Yang warna merah itu site. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Vegetasi site, pemberlakukan vegetasi pada site. Memberlakukan vegetasi pada site merupakan pertimbangan untuk membiarkan vegetasi yang sudah ada maupun mengganti dengan yang baru dan juga terkait dengan pemberlakukan sempadan bangunan yang berlaku pada lokasi. Pohon geladak tiang. Pada lokasi bagian A terdapat pohon geladak tiang yang berfungsi sebagai peneduh di pinggir jalan. Pohon berjarak 5 meter dari pohon
ke pohon yang lainnya, pohon kelapa dan semak. Pada lokasi bagian B, pada saat terpenuhi semak dan terdapat pohon kelapa yang berjajar dengan jarak kisaran 7 meter yang berada pada bagian barat side. Ketersediaan utilitas kelistrikan. Keberadaan tiang listrik dan tiang kabel telepon berarti adanya ketersediaan listrik ke dalam gedung dan klinik. Selain itu juga terdapat jaringan komunikasi atau telepon. Terdapat tiang listrik, kelistrikan di sekitar set pada bagian A. Daerah set dapat mengakses kabel yang terdiri dari listrik ke gedung, kabel telepon, dan jaringan internet provider. Terdapat tiang telepon provider. Pada bagian barat set terdapat tiang listrik, telepon, dan internet provider yang dapat memudahkan memberikan akses tambahan untuk gedung. Ketersediaan utilitas drainase. Ketersediaan drainase terletak pada bagian barat set berupa sungai dengan lebar kisaran 2 meter yang berada pada sebelah pohon perindang jalan dan pada pinggir set. Ketersediaan utilitas akses transportasi. Pada set terdapat jalur jalan raya batu bulan yang dapat diakses 2 arus dan terdapat jalan perumahan untuk mempermudah sirkulasi kendaraan terhadap gedung dan dapat menghindari macet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian alternatif side 2. Next. Baik, alternatif side nomor 2 ini terletak di daerah Denpasar, yaitu tepatnya di Denpasar Utara. Denpasar Utara ini memiliki ketinggian 0 sampai 75 meter dari atas permukaan laut dengan posisi koordinat seperti pada slide. Lokasi ini terletak di Jalan Petimurah nomor 57 dengan Puri Kajo, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Next. Kita lanjut ke bentuk dan ukuran site. Untuk ukuran site ini memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang. Di antaranya yaitu sisi site bagian utara memiliki panjang 21 meter, bagian timur memiliki panjang 24 meter, bagian selatan memiliki ukuran 22,5 meter, bagian barat memiliki ukuran 24,04 meter. Dengan luas panjang sisi pada site ini disimpulkan memiliki luas site yaitu 522 meter persegi. Kita lanjut ke keterangan jalan yang tersedia pada site. Yang berwarna merah merupakan akses utama jalan masyarakat sekitar, yaitu Jalan Petimurah dengan lebaran 8 meter yang mudah diakses oleh 2 mobil dengan perkerasan jalan aspal. Yang hijau itu merupakan akses pemukiman alternatif masyarakat sekitar berupa jalan banteng dengan lebar jalan 5 meter yang bisa dilewati oleh mobil dengan perkerasan paving. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada batas-batas pada site. Bisa dilihat pada gambar di bagian sisi utara ini berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk yang diberi tanda huruf A. Pada sisi barat site ini berbatasan langsung dengan jalan alternatif yaitu Jalan Banteng. Pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Jalan Petimurah dan pada sisi timur berbatasan langsung dengan Jalan Motor. Next. Kebisingan pada set. Bisa dilihat pada gambar
Yang diberi tanda zona hijau adalah kebisingan pemukiman penduduk dan pertokoan yang menimbulkan kebisingan sedang. Dan yang diberi tanda merah adalah kebisingan jalan utama masyarakat yang menimbulkan kebisingan tinggi. Next. Vegetasi pada site. Pada site ini terdapat dua vegetasi yang akan dipertimbangkan membiarkannya atau menggantikannya. Bisa dilihat pada gambar. Yang diberi simbol A adalah pohon geladak tiang. Dan simbol B yaitu pohon akasia. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Keterangan utilitas pada site. Ketersediaan tiang listrik dan tiang kabel telepon berarti adanya ketersediaan listrik ke dalam gedung. Serta adanya tiang kabel telepon berarti komunikasi pada site adalah memungkinkan. Serta ketersediaan tiang provider berarti kecepatan internet di dalam site bisa ditingkatkan. Pada site ini, ketersediaan utilitas cukup lengkap, yaitu bisa dilihat pada gambar yang berisi keterangan huruf A itu tiang provider, sedangkan huruf B itu tiang listrik, huruf C dan yaitu tiang telepon. Dalam site ini juga tersedia drainase. Pada site ini berada di sebelah selatan site yang ditutup dengan trotoar yang bisa digunakan oleh pejalan kaki. Yang di dalam gambar ditandai dengan garis biru. Next. Posisi landmark terhadap site. Pada site ini, kami menandai posisi landmark dengan huruf A, B, C, dan D. Pada huruf A itu yaitu terdapat bundaran Jalan Nangka. Pada huruf B, Monumen I Gusti Ngurah Madi Agung. Pada huruf C, RS Puri Raharja. Dan pada huruf D yaitu Art Center. Next. Akses transportasi pada site. Akses transportasi pada bangunan ini dibuat agar pasien mudah menjangkau tempat praktek dokter, yang mana tempat praktek dokter ini terletak di sisi jalan utama. Pada site ini, akses transportasi utama adalah Jalan Patimura yang ditandai dengan garis merah. Dapat dilalui oleh masyarakat, ambulan, mobil pemadam kebakaran, dan lain-lain. Memadai untuk dilewati mobil pemadam kebakaran. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemilihan site. Site yang dipilih yang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 147 Daupuri Kajo, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Next. Berikut site yang dipilih yang terletak pada Kecamatan Denpasar Utara. Denpasar Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar. Lokasi site. Lokasi site Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 147 Daupuri Kajo, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Alternatif site 3 ini terletak di daerah Denpasar Barat, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 147, yang merupakan jalan yang mudah dicapai. Di sekitar bangunan ini terdapat bangunan dengan fungsi pertokoan dan rumah penduduk. Next. Bentuk dan ukuran site. Site berbentuk persegi namun sedikit agak miring. Luas site adalah 420 meter persegi. Keterangan jalan
akses permukiman masyarakat sekitar yang berbentuk biru, akses permukiman masyarakat berupa gang Manokwari dan gang Empu Gandring. Yang berwarna merah itu akses utama yaitu Jalan Ahmad Yani, jalan perkerasan aspal dengan lebar 5 meter, akses 2 arah yang dapat dilewati oleh 2 kendaraan. Berikut presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada batas-batas site, di mana di sini saya tandai dengan A, B, C, D, yang di mana sebelah utaranya itu yaitu ada Gang Manokwari, yang di sebelah baratnya yaitu ada permukiman masyarakat, dan yang ada di sebelah timurnya yaitu Jalan Ahmad Yani, dan yang sebelah selatannya ada pertokoan. Next. Kebisingan pada site, di mana yang warna hijau tersebut yaitu merupakan kebisingan permukiman dan pertokoan, sedangkan yang warna merah kebisingan jalur transportasi setempat, dan yang warna kuning kebisingan sedang berasal dari pemukiman dan pertokoan, dan yang warna oranye itu yaitu kebisingan tinggi yang berasal dari Jalan Ahmad Yani, yang di seberangnya terdapat juga pertokoan dan permukiman masyarakat. Next. Ada juga vegetasi pada site, di mana site 3 ini hanya ada satu vegetasi, yaitu pohon pertimbangan perlakuan pada vegetasi pada site. Perlakuan vegetasi pada site yaitu pertimbangan untuk membiarkan atau menetapkan vegetasi yang telah ada atau hanya menggantinya dengan jenis vegetasi lain yang diusahakan dengan tujuan yang sama. Di mana site ini yaitu hanya ada satu vegetasi, yaitu pohon geladak tiang. Vegetasi yang berada di sekitar site, tepatnya berada di depan apotek, adalah pohon geladak tiang sebagai peneduh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada kesediaan utilitas kelistrikan, di mana yang ditandai A yaitu tiang listrik. Keberadaan tiang listrik dan tiang kabel telepon berarti adanya ketersediaan listrik ke dalam gedung atau apotek. Selain itu juga terdapat jaringan komunikasi dan telepon. Yang ditandai huruf A yaitu tiang listrik. Keberadaan tiang listrik berarti adanya ketersediaan listrik ke dalam site. Selanjutnya yang B itu ada tiang telepon. Keberadaan tiang telepon berarti tersedianya jaringan listrik dan telepon dalam site. Next. Selanjutnya yaitu ada kesediaan utilitas atau drainase. Drainase air hujan atau got. Pada wilayah sekitar depan pada site sudah tersedia drainase air hujan atau got yang berada di bawah trotoar. Yang A merupakan drainase air hujan atau got yang berada di bawah trotoar. Lanjut. Selanjutnya ada akses transportasi berkaitan. Akses transportasi berkaitan dengan fungsi bangunan dan fungsi sebagai apotek, di mana hal ini didasarkan pada pertimbangan akses untuk pengendara kendaraan pada depan set pada apotek tersebut agar mudah diakses untuk yang akan membeli obat. Pada saat ini akses transportasi adalah Jalan Ahmad Yani memiliki lebar jalan 5 meter, akses 2 arah yang bisa dilalui oleh 2 kendaraan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi di pembuatan alternatif site yang pertama. Dengan pembuatan aspek pertama yaitu sesuai dengan pola permukiman kota, kami
memberikan bobot nilai 3, yaitu karena dekat dengan fasilitas seperti Bank BRI, Pasar Senggol, dan tempat yang strategis karena di sekitar site terdapat banyak pemukiman penduduk padat. Yang kedua yaitu aksesibilitas site, kami beri nilai 5 karena merupakan site terletak di jalan 2 arah yang mudah diakses dan juga besar, yang merupakan jalan dengan lebar yang sangat mendukung dan bisa dilewati oleh mobil yang berpapasan. Yang ketiga yaitu ketersediaan pelayanan kota, utilitas, dan transportasi. Kami memberi nilai 4, yaitu terdapat jaringan listrik, drainase, serta transportasi yang sangat mendukung. Yang nomor 4 yaitu ada fasilitas lingkungan sosial. Fasilitas lingkungan sosial ini mendapat nilai 3, yaitu dekat dengan Pasar Senggol Batu Bulan dan juga bank. Yang nomor 5 ada pertimbangan alih fungsi massa, yaitu kami beri nilai 3, yaitu kemungkinan ada jumlah penduduk yang kemungkinan ada karena jumlah penduduk yang sangat padat dan juga terdapat lahan kosong di sekitar site. Yang nomor 6 yaitu ada kedekatan dengan pasar atau konsumen yang dilayani. Yang nomor 4 kami beri nilai 4, yaitu karena dekat dengan pemukiman dan juga pasar. Yang nomor 7 yaitu ada pemanfaatan lahan mati atau produktif. Di sekitar site merupakan lahan mati yang sangat mendukung untuk dibangun dan diakses. Mohon maaf saya sedikit kekeliruan, yaitu pada nilainya. Yang pertama yaitu nilai 1 yaitu dengan sangat kurang, nilai 2 yaitu kurang, nomor 3 itu cukup, nomor 4 baik, dan nomor 5 sangat baik. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembobotan site alternatif 2. Pada pembobotan ini kami ada beberapa nilai yang kami beri, yaitu nilai 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Pada aspek pembobotan kesesuaian dengan pola perkotaan, di sini kami memberi nilai 5 karena mudah ditempuh dari pusat kota, tempat yang strategis, dan mudah diakses. Untuk aksesibilitas site, di sini kami beri nilai 3 karena jalan merupakan jalan satu arah yang dapat diakses melalui Jalan Petimura, Jalan Belimbing, dan Jalan Kepundung. Untuk ketersediaan pelayanan kota seperti utilitas dan transportasi, di sini kami beri nilai 4 karena terdapat jaringan listrik dan drainase serta transportasi yang memadai. Untuk fasilitas lingkungan dan sosial, di sini kami beri nilai 3 karena dekat dengan Art Center dan RS Puri Raja. Untuk pertimbangan alih fungsi masa depan, ada kemungkinan atau tidaknya. Di sini kami memberi nilai 3 karena kemungkinan tidak ada karena jumlah penduduk yang kian bertambah dan tidak terdapat lahan kosong di sekitar lokasi. Untuk kedekatan dengan pasar atau konsumen yang dilayani, kami di sini memberi nilai 4 karena dekat dengan pemukiman penduduk dan apotek. Untuk pemanfaatan lahan mati atau tidak, di sini kami memberi nilai 3 karena site merupakan lahan apotek yang sangat mudah diakses. Untuk jumlah dari hasil pembobotan ini yaitu 25, dan poin tertinggi dalam site ini adalah kesesuaian dengan pola perkotaan yang mudah ditempuh dari pusat kota, tempat yang strategis, serta mudah diakses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu alternatif site 3. Di sini ada beberapa nilai. Ya, nilai 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Selanjutnya yaitu ada aspek pembobotan. Yang pertama itu kesesuaian dengan pola perkotaan. Kami beri nilai 4 karena ada pertimbangan dekat dengan permukiman masyarakat dan perkotaan, tempat yang strategis. Selanjutnya yaitu aksesibilitas site. Kami beri nilai 4, merupakan jalan 2 arah akses yang dapat diakses melalui Jalan Ahmad Yani yang sangat mendukung untuk berpapasan.
Selanjutnya yaitu ketersediaan pelayanan kota atau utilitas transportasi. Kami beri nilai 4, terdapat jaringan listrik dan drainase serta transportasi. Selanjutnya yaitu ada fasilitas lingkungan dan sosial. Kami beri nilai 2 karena dekat dengan permukiman saja. Selanjutnya ada pertimbangan alih fungsi masa depan. Ada kemungkinannya atau tidak. Kami beri nilai 3. Kemungkinan tidak karena jumlah penduduk yang kian bertambah dan tidak terdapat lahan kosong dan di sekitar lokasi. Selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar atau konsumen yang dilayani. Kami beri nilai 4, dekat dengan pemukiman penduduk. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan lahan mati atau tidak produktif. Kami beri nilai 3, permukaan lahan apotek yang sudah dibangun dan mudah diakses. Jumlah nilai yang kami beri yaitu sejumlah 24. Dan poin tertinggi dalam set ini adalah merupakan jalan 2 arah akses yang dapat dilalui mulai Jalan Ahmad Yani yang sangat mendukung untuk berpapasan. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.